Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nimah Maulidah dengan NIM 207200107. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Setiap agama memiliki kitab suci sebagai rujukan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Pada hakikatnya, seluruh kitab suci mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Iman kepada kitab Allah yang diturunkan merupakan salah satu usul atau landasan iman dan merupakan rukun iman yang ketiga. Iman yang dimaksud di sini adalah pembenaran yang disertai keyakinan bahwa kitab-kitab Allah benar. Kitab-kitab tersebut merupakan kalam Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya kepada umat yang turun kepadanya kitab tersebut. Pengertian kitab Allah. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mengapa dicontohkan 4 kitab tersebut? Karena kitab-kitab itulah yang populer di kalangan umat muslim maupun non-muslim. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kitab suci tidaklah terbatas hanya kepada Al-Quran, melainkan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Macam-macam kitab Allah selain Al-Quran, yaitu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf Ibrahim. Yang pertama yaitu Zabur. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Asal kitab Zabur adalah dari kata Zabara yazburu Zabur, yang artinya menulis. Kitab Zabur secara istilah berarti sebuah nama yang tunjukkan kepada himpunan perkataan Nabi Daud alaihissalam, baik yang berupa wahyu maupun ilham yang ia peroleh dari hasil munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pokok kitab Zabur adalah 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam tentang ungkapan pengalaman pada masa hidupnya. Isi kandungan kitab Zabur terdiri atas 5 jenis nyanyian, yaitu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur pada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja-raja. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Kitab ini terdiri atas 3 bagian, yaitu Torah, Nabiin, dan Ketabiin. Ketiga bagian tersebut terdapat di dalam kitab agama Yahudi yang disebut Biblia. Arti dari kata Torah dalam bahasa Arab berarti pengajaran, perintah, pengarahan, hukum, atau ketetapan. Sedangkan Nabiin dalam bahasa Arab berarti nabi-nabi, dan Ketabiin dalam bahasa Arab berarti kitab-kitab. Sedangkan orang-orang Kristen menamakan 3 bagian tersebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini terdiri atas 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kitab Kejadian berisi tentang alam semesta, penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini berisi tentang kisah penindasan Bani Israel oleh Fir'aun di Mesir, dan
Kisah tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam di padang Ti'ah selama 40 tahun. Di tempat itu Nabi Musa berdoa kepada Yahweh atau Allah. Kemudian Allah menurunkan 10 perintah yang bisa disebut juga dengan Ten Commandments. 10 perintah tersebut adalah: hormat dan cintai Allah, sebutlah nama Allah dengan hormat, kuduskanlah Allah, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul, dan jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Yang selanjutnya yaitu kitab Imamat, yang berisi kumpulan aturan perintah agama Yahudi. Yang selanjutnya kitab Bilangan, berisi jumlah keturunan 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang selanjutnya kitab Ulangan, berisi kisah diusirnya Bani Israel dari tanah Mesir dan kumpulan aturan perintah. Ada yang berpendapat bahwa kitab Taurat ini adalah lembaran-lembarannya Musa atau suhuf Nabi Musa. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil pada dasarnya berupa ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam kehidupan ini menjauhi sifat rakus dan tamak pada keduniawian. Awalnya Injil itu ada 70 kitab, tetapi pada tahun 325 Masehi, gereja memutuskan bahwa hanya ada 4 kitab yang diakui, yaitu Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yahya. Sedangkan Injil yang tidak diakui oleh gereja disebut Aprokrypta atau Injil-Injil yang ditolak. Salah satu Injil yang ditolak yaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas ini isinya hampir sama dengan Al-Quran. Isi dari Injil Barnabas yaitu yang disalib bukanlah Yesus, melainkan Yudas Iskariot. Yesus bukanlah anak Allah, juga bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Allah. Putra Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih bukanlah Ishak, tetapi Ismail. Al-Masih atau Juru Selamat atau diistilahkan Ratu Adil yang ditunggu-tunggu bukanlah Yesus, tetapi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, banyak bagian otentik dari Injil telah dihapus. Hal ini menyebabkan keraguan terhadap bagian-bagian yang tidak dihapus. Secara historis, kitab ini baru dihimpun lebih dari seabad sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam, itu setelah habisnya masa Hawariyin atau para murid Nabi Isa. Yang keempat yaitu Suhuf Ibrahim. Suhuf yang dimaksud dengan Suhuf Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim yang berisi tentang panduan dan ajaran-ajaran agama yang bersesuaian dengan keperluan zaman tersebut. Suhuf Ibrahim yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim berjumlah 30 lembar dan ada yang berpendapat 10 lembar. Tapi perlu kita ketahui bahwa kitab-kitab terdahulu yang kita sebutkan di awal tadi sudah banyak mengalami perubahan, penambahan, serta pengurangan, seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung dalam banyak ayatnya. Dari perubahan-perubahan itu berasal dari ulah orang-orang Yahudi yang perilakunya memang seperti itu. Sebagai kaum yang menerima Taurat, justru mereka tidak menjaganya. Nah, apa kalian semua
tahu apa perbedaan kitab dan suhuf itu? Suhuf adalah wahyu Allah yang tidak dibukukan atau masih berupa lembar-lembaran. Sedangkan kitab itu sudah dibukukan, sudah berbentuk buku. Isi suhuf cenderung sederhana, sedangkan kitab itu lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi lembaran-lembaran suhuf. Selanjutnya yaitu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Yang pertama yaitu kitab terdahulu yang turun sebelum Al-Quran telah hilang naskah aslinya, dan tidak satu pun yang masih tersisa di tangan manusia kecuali terjemahannya. Adapun Al-Quran senantiasa utuh isinya dan terpelihara dari penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, dalam kitab-kitab terdahulu tersebut telah terjadi pencampuran antara kalamullah dan kalam manusia. Al-Quran masih seluruh kandungannya masih berupa kalamullah. Yang ketiga yaitu sesungguhnya kitab-kitab terdahulu sudah bukan merupakan kitab yang sah lagi dinisbahkan kepada Rasul yang telah menerimanya. Misalnya kitab Taurat atau yang dikenal dengan kitab Perjanjian Lama, yang di dalamnya mengandung sanad, tarikh atau kodifikasi sejarah yang sudah tidak akurat lagi, karena sebenarnya kitab tersebut dibukukan jauh berabad-abad setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Yang keempat, di antara bentuk-bentuk penyimpangan tersebut adalah keaslian naskahnya, perbedaan kata-kata yang terkandung dalamnya, serta pemikiran yang juga terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Hal itu dapat dibuktikan atau dilihat dengan adanya pengonsepan akidah yang rusak, penjelasan yang batil atau tidak benar tentang Allah, dan begitu juga perihal rasul-rasulnya. Selanjutnya yaitu cara mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap nabi menerima kitab yang hak serta risalah yang harus disampaikan kepada kaumnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 213. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengimani bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah dengan hak dan berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk yang memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimani kitab-kitab terdahulu tersebut? Yang pertama, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenal namanya seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf Nabi Ibrahim serta suhuf Nabi Musa alaihissalam. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, maka cukup bagi kita untuk mengimaninya secara global. Yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita kitab-kitab terdahulu sebelum diganti atau diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinaskan atau dihapus, serta rela dan berserah diri hukum itu, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak. Nah, kita sudah mempelajarinya kan? Kemudian, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.